3. Selamat pagi kepada Ibu Atin dan juga Ibu Mara selaku pengampu mata kuliah morfologi dan sintaksis. Di sini kami dari kelompok 2 bagian Ibu Mara akan mempresentasikan artikel yang kami bahas minggu lalu. Artikel kami berjudul Dikotomi Pembantu dalam Bahasa Jawa, Bukti dari Dua Dialek. Kelompok 2 sendiri terdiri atas Aisyah Nurul Jannah, Farda Fadilatul, Putri Safina Nurkuturunada atau saya sendiri, dan M. Rizky Agung Pangestu. Oke, boleh next. Ya, baik. Di sini, Kol dan kawan-kawan menemukan bahasa pembantu dalam dialek bahasa Jawa peranakan seperti yang diucapkan di Semarang, Jawa Tengah. Nah, itu dibagi atas 2 jenis, yaitu pembantu rendah yang dapat di depan dan juga pembantu tinggi yang tidak dapat ditaruh di depan. Dalam penelitiannya tentang 2 dialek bahasa Jawa yang berbeda secara geografis, yaitu bahasa Jawa yang ada di Paciran, Lamongan, Jawa Timur, di situ mereka menemukan adanya sebuah perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi yang paling dasar, setiap kelompok masyarakat tentu memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan itulah yang disebut dengan dialek. Dialek ini adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya dari satu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Dialek dalam Jawa sendiri dikelompokkan menjadi bahasa Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di dalam dan di seluruh pengelompokan dialek ini, dialek Jawa dikenal memiliki keragaman tata bahasa dan leksikalnya. Bahasa Jawa Peranakan merupakan bahasa campuran yang diucapkan oleh etnis Tionghoa yang terutama dicirikan oleh kata-kata leksikal Indonesia, beberapa kata pinjaman leksikal Cina dan Belanda, dan kata-kata fungsional Jawa. Bahasa Jawa Peranakan ini memiliki keunikan baik dalam fonologi, morfologi, maupun sintaksisnya. Bahasa Jawa Peranakan mungkin akan berbeda dari satu pembicara ke pembicara lainnya berdasarkan pengetahuan mereka tentang bahasa Indonesia atau bahasa Jawa standar. Karena itu, Kol dan kawan-kawannya menegaskan bahwa fakta tentang auxiliary fronting dalam bahasa Jawa Peranakan tidak diklaim berlaku dalam bahasa Jawa standar atau dialek lainnya. Bisa dilihat dalam peta, di situ ada persebaran dialek-dialek Jawa, seperti ada dialek Ngapak atau di daerah Tegal gitu ya, terus ada dialek Jawa Timuran, ada dialek Yogyakarta dan Solo, dan juga dialek-dialek Jawa di wilayah lainnya. Oke, next. Selanjutnya, Kol dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pembagian ini berkorelasi dengan posisi sintaksis relatifnya, hanya alat bantu rendah, pernah atau gelem, atau artinya itu ingin, bisa di depan. Sementara pembantu tinggi wish, atau artinya sudah, meh, atau artinya akan, itu tidak bisa ditaruh di depan. Auxiliaris tinggi yang tidak dapat dipindahkan ini ditempatkan di head fungsional sementara. Auxiliaris rendah yang dapat dipindahkan ditempatkan di head verbal di atas leksikal. Alat bantu tinggi harus selalu muncul dengan kata kerja leksikal. Nah, kata kerja leksikal ini sendiri merupakan kata kerja utama yang merupakan anggota dari kelas terbuka kata kerja yang mencakup semua kata kerja kecuali kata kerja bantu. Kata kerja leksikal ini biasanya mengekspresikan tindakan, keadaan, atau makna predikat lainnya. Sedangkan kata bantu rendah ini mereka dapat muncul sebagai pembantu atau sebagai kata kerja utama itu sendiri. Oke, next. Si suara lu masih kemute sih. Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena ini tersebar luas di seluruh dialek Jawa. Kol dan kawan-kawan tahun 2008 menunjukkan identifikasi kumpulan alat bantu di Paciran Jawa dan Jawa standar dan membandingkannya dengan alat bantu peranakan Jawa sebagai berikut. Next. Alat bantu di Jawa. Himpunan tambahan pada dialek ini dikelompokkan berdasarkan bentuk fonologinya. Seperti pada tabel yang sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perbedaan tersebut dibagi atas alat bantu tinggi yang tidak dapat dipindahkan versus rendah. Alat bantu yang dapat dipindahkan di peranakan Jawa merupakan properti yang meluas ke dialek Jawa. Untuk Paciran Jawa, berdasarkan tabel sebelumnya, kumpulan alat bantu tinggi yang tidak dapat dipindahkan mencakup wes, kudu, kera, dan lage. Dan himpunan alat bantu rendah yang dapat dipindahkan akan mencakup tahu, gelem, dan iso.
Berdasarkan perbandingan yang melalui bentuk leksikal saja, belum dapat diprediksi di mana letak kelompok alat bantu oleh dalam dialek Paciran karena tidak serumpun dengan bahasa Jawa Peranakan. Sama halnya dengan Jawa standar, diduga bahwa wis, kudu, arep, bakal, dan lagi berkaitan dengan kumpulan alat bantu tinggi yang tidak dapat dipindahkan. Sedangkan tahu, gelem, iso, ora, oleh, entuk, termasuk alat bantu rendah yang dapat dipindahkan. Sama halnya dengan untuk memahami dikotomi Jawa, studi sintaksis dapat menjadi studi pendukung. Terbagi menjadi dua jenis alat bantu di peranakan Jawa yang berkaitan dengan tinggi sintaksisnya, yaitu alat bantu rendah yang diawali dengan ya dan tidak. Selanjutnya, alat bantu awalan di Paciran Jawa dan Jawa standar. Di Paciran Jawa, kumpulan alat bantu ditemukan berdasarkan awalan ya dan tidak pertanyaan termasuk tahu, oleh, iso, dan gelem. Ditunjukkan dalam contoh di samping. Contoh tersebut berkaitan dengan sintaksis tinggi rendahnya dengan alat bantu lainnya. Contohnya bisa dilihat di foto yang tertera. Selanjutnya, alat bantu dalam dialek Paciran Jawa yang tidak dapat membentuk ya dan tidak pada pertanyaan adalah wes, kera, kudu, dan lage. Seperti contoh di bawah ini, kata wes, lage, dan kudu ada di awal kalimat untuk untuk membuat sebuah pertanyaan dalam bahasa Jawa. Selanjutnya, terdapat tabel 2 yang menunjukkan korelasi antara sintaksis dan kedua tipe alat bantu. Jadi alat bantu pada awalan pada dialek Paciran Jawa sama halnya dengan peranakan Jawa, yaitu membagi kumpulan alat bantu menjadi dua tipe, yaitu rendah dan dapat terletak di depan dan tinggi yang tidak dapat terletak di depan atau menjadi awalan. Hasil alat bantu pada Jawa standar seperti yang digunakan di Yogyakarta dan Solo berdasarkan alat bantunya seperti pada tabel 1 sebelumnya, diduga bahwa kata wis, kudu, arep, bakal, dan lagi merupakan konstitusi alat bantu yang tidak dapat diubah letaknya. Sedangkan kata tahu, gelem, iso, dan entuk merupakan kumpulan alat bantu yang dapat diubah dalam Jawa standar. Seperti halnya pada contoh yang setelah dijelaskan sebelumnya, seperti itu. Jadi hasil dari keduanya, Paciran Jawa dan Jawa standar masing-masing menggunakan metode pribadi yang signifikan, seperti pembagian yang sebelumnya diketahui sebagai bagian alat pembantu dialek Jawa. Faktanya, pembagian tersebut berdasarkan letak geografis dan etnis budaya setempat, sehingga dialek merupakan milik umum orang Jawa yang membedakan tata letak penggunaan bahasanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Itu atau auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang menambahkan makna fungsional atau gramatikal ke klausa, di mana itu muncul untuk mengekspresikan rasa tegang, aspek, modalitas, suara, penekanan, dan lain-lain. Dan juga auxiliary verb ini mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Contohnya adalah pangan menjadi mangan dalam bahasa Jawa. Nah, di sini menurut Van der Kolk, verba phrase topikalisasi membedakan auxiliary menjadi dua, yaitu auxiliary tinggi dalam bahasa Jawa baku dan auxiliary rendah dalam bahasa Jawa dialek Paciran yang berada di daerah Lamongan, Jawa Timur. Contoh auxiliary rendah adalah oleh, iso, tahu, dan gelem. Sedangkan auxiliary tinggi adalah wes, lage, ape, dan kudu. Nah, untuk yang bingung apa itu verba phrase adalah kelompok kata yang terdiri dari kata kerja utama dan kata kerja bantu. Dan di sini juga topikalisasi verba phrase dapat terjadi dengan beberapa pembantu atau auxiliaries. Sama yang paling kanan adalah auxiliaries yang rendah, misalnya auxiliaries tinggi diikuti oleh auxiliaries rendah seperti dengan wes. Akan tetapi dengan auxiliaries tinggi sebagai pembantu paling kanan, bagaimanapun topikalisasi verba phrase tidak terbentuk dengan baik dalam bahasa Jawa Paciran
contoh dengan akselerasi tinggi, yaitu W, G, AP, dan UTU. Semuanya menjadi tidak sesuai tata bahasa, seperti yang terjadi dalam contoh 19-22 yang bisa dilihat. Beralih ke bahasa Jawa baku, di contoh 23-24 adalah contoh-contoh verbal phrase topikalisasi dari himpunan akselerasi tinggi dan himpunan akselerasi rendah, masing-masing dalam dialek ini. Lalu di sebelah kanan, topikalisasi verbal phrase dengan pembantu rendah dinilai secara signifikan lebih alami daripada topikalisasi verbal phrase dengan akselerasi tinggi dalam bahasa Jawa standar atau bahasa Jawa baku, di mana angka 1 sama dengan benar-benar alami dan angka 7 sama sekali tidak wajar. Lalu subjek auxiliary menjawab pertanyaan iya atau tidak. Dalam bahasa Jawa Paciran, Van der Kolk menemukan bahwa subjek auxiliary ini menjawab tipe yang dibatasi dengan auxiliary rendah seperti iso, tahu, oleh, dan gelem. Di sini juga terdapat contoh auxiliary tinggi tidak dapat terjadi dalam subjek auxiliary dalam bahasa Jawa Paciran seperti dalam contoh 29-32 dengan wes, lake, ape, dan kutu. Pada bahasa Jawa baku diungkapkan perbedaan tata bahasa subjek auxiliary antara auxiliary tinggi yang diusulkan seperti Arab dalam contoh 33 dan yang rendah seperti ento dalam contoh 34. Bisa dilihat ya dalam gambar. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari di sini saya ada tabel interaksi bantu dalam bahasa Jawa Paciran dan bahasa Jawa standar dengan Australia floating, topikalisasi verb phrase, dan subjek jawaban tambahan untuk ya dan tidak pada pertanyaan. Dalam tabel di sini ada pertanyaan yang harus karena di dikotomi pembantu tidak ada keunikan derivasinya, sehingga Kolk mengusungkan analisis berbasis gerakan untuk menjelaskan konstruksi tambahan yang direvisi. Tetapi perbedaan antara bantu tinggi dan rendah dapat dikaitkan dengan posisi sintaksis dan sifat featural. Konstruksi itu akan berbeda dalam apa yang diekstrasi dengan bagian depan bantu, alat bantu yang bergerak, sementara verb phrase topikalisasi bergerak ke pinggiran kiri. Konstruksi leksikal bantu rendah dapat diterima dengan kemungkinan jejak pelengkap mereka verb phrase, sementara pembantu tinggi tidak dapat diterima dalam kemungkinan pelengkap mereka menjadi jejak. Selanjutnya, dalam tata bahasa menjelaskan bahwa perbedaan antara bantu tinggi dan rendah bahasa dalam mengizinkan jejak pergerakan pelengkap dan tidak memungkinkan pelengkap mereka menjadi jejak yang berkaitan topikalisasi dengan posisi struktural. Perbedaan yang direvisi tampilan pembantu dan bahasa Jawa peranakan bahwa alat bantu tinggi dan rendah memiliki fitur kategori yang sama tetapi berbeda dengan fitur tambahan yang tidak dapat diinterpretasikan yang diidentifikasikan penuh dengan kepala interrogatif C. Seperti contoh di samping,
pembantu tinggi hanya memiliki fitur kategorial auxiliary, sedangkan pembantu rendah memiliki fitur kategorial yang dapat menghitung perbedaan sifat pada pembantu rendah dengan asumsi memiliki lebih dari satu fungsi yang ditambah dengan fitur tambahan. Selanjutnya, pada tabel di atas bahwa berfokus pada auxiliary fronting dan verb plus topikalisasi pada subjek jawaban yang ditambahkan, yang konstruksi diturunkan secara paralel ke topikalisasi verb plus, di mana verb plus ditargetkan dan dipindahkan ke speak atau top deferensi paralel yang dihapuskan dalam bentuk fonologis. Selanjutnya, pada contoh tabel, itu jadi akhir prediksi analisis terdapat perilaku alat bantu tinggi dan rendah dan bahasa Jawa. Di seluruh front bantu, verb plus topikalisasi dan subjek jawaban tambahan karena perbedaan featural sintaksis dan bukan perbedaan struktural. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu bertujuan untuk memastikan jawaban atas pertanyaan yang menunjukkan bahwa pembagian auxiliary fronting menjadi dua set dalam dialek bahasa Jawa di Paciran, Jawa Timur dan Jawa Standar di Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah. Lalu, hasil penjelasan diperoleh dengan menggunakan dua metodologi independen, tugas elastis dan tugas pemeringkatan tipe Likert melalui kuesioner atau pembuktian dari metode kerja lapangan yang berbeda. Selanjutnya, peneliti memberikan bukti dari bahasa Jawa Paciran dan Jawa Standar bahwa pembagian pembantu ditemukan dalam dua konstruksi sintaksis di luar fronting bantu dia dan tidak ada jawaban pertanyaan, verb plus topikalisasi dan subjek jenis jawaban tambahan. Selanjutnya memberikan usulan amandemen atas analisis yang diajukan di code khusus untuk bagian depan alat bantu di ketiga konstruksi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.